Tidak ada sama sekali kesepakatan bahwa semua instansi harus serentak 2026 dan Oktober 25. Jadi tidak ada kesepakatan penundaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wabil khusus kawan-kawan yang saat ini adalah rekan-rekan yang sudah lulus tahap 1 untuk P3K dan CPNS. Berikut kita akan berbagi informasi yang kita dapatkan bahwa tanggal pengumuman Inpres oleh Presiden berkaitan dengan percepatan pengangkatan seluruh ASN Formasi 2024 yang nanti akan dilakukan di tahun 2025. Agar tidak penasaran kapan kira-kira Presiden akan mengumumkan Inpres, ikuti video ini sampai selesai. Ya, saat ini kita semua sedang menunggu pengumuman Inpres berkaitan dengan percepatan pengangkatan CSN 2024 yang bakal diumumkan oleh Presiden Prabowo setelah melalui beberapa tahapan. Dan informasi terakhir yang kita dapatkan dari postingan Bapak Dasko yang menyampaikan bahwa DPR RI sudah pun berkonsultasi dengan pemerintah dan meminta simulasi percepatan. Nah, dan ini juga sudah disampaikan di laman Gerindra. Artinya informasi yang disampaikan Pak Dasko ini benar-benar bukan hoax ya. Artinya ini resmi karena beliau adalah orang Gerindra. Tentunya juga adalah bawahan Presiden Prabowo, dan ini diposting di laman resmi Partai Gerindra yang diketuai oleh Bapak Prabowo sendiri, di mana dalam curhatan beliau itu menyampaikan dalam 1-2 hari atau paling lambat minggu depan Presiden Prabowo ataupun pemerintah akan mengumumkan percepatan ataupun Inpres berkaitan dengan percepatan pengangkatan rekan-rekan sekalian, yang mana yang sebelumnya ditunda sampai 2026 ini akan tetap dimajukan di tahun 2025 ini. Sebagaimana kita ketahui, setelah adanya penolakan dari CSN 2024 berkaitan dengan penolakan penundaan ini dan didukung oleh sejumlah fraksi dari DPR Komisi 2 yang menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan antara Komisi 2 PAN RB berkaitan dengan pengangkatan serentak, karena inginnya dari Komisi 2 ini adalah tanggal yang diputuskan itu adalah batas akhir dan pengangkatan tetap dilakukan secara bertahap. Meskipun awalnya Menpan RB ini tidak mengatakan bahwa penundaan ini berkaitan dengan efisiensi anggaran, namun akhirnya terkuak bahwa penundaan pengangkatan CSN ini tetap karena keterbatasan anggaran daerah yang disebabkan karena efisiensi yang muaranya adalah Bapak Presiden Prabowo yang telah mengeluarkan juga instruksi efisiensi di awal tahun 2025 yang lalu. Ya, setelah Menpan RB mengumumkan informasi penundaan dan terjadinya kisruh, dan akhirnya ini pun dilaporkan kepada Presiden Prabowo, akhirnya Presiden Prabowo juga didesak untuk mengambil kebijakan percepatan terkait pengangkatan rekan-rekan semua. Nah, kita dapati Bapak Ibu informasi yang baru kita dapatkan yang dimaksud oleh Bapak Dasko beberapa hari ataupun dalam minggu depan paling lambat itu adalah informasi tanggal pengumumannya. Di sini kita mendapati tanggal pengumuman yang disebutkan bahwa udah ada informasi dari orang dalam bahwa Inpres itu akan keluar pada tanggal 21 Maret. Intinya Bapak Ibu, pengangkatan itu maksimal hanya sampai Agustus 2025. Nah, postingan ini telah diedit, yaitu untuk CASN, maksudnya PNS ini, paling lama adalah Juni 2025, dan pengangkatan P3K untuk tahap 1 itu paling lama di Agustus 2025. Artinya ini memang informasi yang sangat baik sekali terkait isi daripada Inpres dan kapan kira-kira Inpres itu akan diumumkan oleh Presiden Prabowo. Nah, jika memang informasi ini benar dan nanti akan disampaikan hal sedemikian rupa, kita semua patut bersyukur bahwa apa yang telah kita lakukan, perjuangan yang dilakukan semua pihak, baik DPRD, DPD RI, kemudian dukungan Ombudsman berkaitan dengan hal katanya anggaran itu pasti sudah ada jika memang daerah sudah mengajukan formasi, kecuali memang akibat efisiensi dan pergantian kepala daerah yang kemarin, maka wajar adanya penyesuaian yang diminta oleh daerah. Namun PAN RB tidak boleh merubah keputusan pengangkatan, karena pengangkatan ini bukan pengangkatan kepala daerah yang disebut bisa dilakukan secara serentak. Bagi daerah yang sudah siap untuk mengangkat, silakan melakukan pengangkatan.
Nah, batas maksimal terbaru yang diputuskan dalam Impres ini memberikan angin segar bagi kita bahwa kita akan tetap menjadi ASN pada tahun 2025 dengan batas waktu Agustus 2025. Demikian update informasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira juga kalau dari sisi anggaran Pak Presiden, ya mestinya ketika instansi apakah KL, Kementerian Lembaga atau Pemda mengajukan reformasi itu, dia pasti sudah juga menyiapkan anggarannya, gitu ya. Tapi memang penyiapan anggaran ini itu sudah dilakukan di tahun lalu 2024. Ketika itu memang iya, termasuk kalau misalnya kami di Ombudsman mengajukan informasi, pasti anggaran sudah kita siapkan, Pak. Nggak mungkin ada lembaga yang ngaju informasi nggak ada anggaran, itu celaka besar dan nggak mungkin dipenuhi oleh Kementerian PAN yang merupakan pemegang otoritas untuk menetapkan informasi. Jadi pasti ada anggarannya. Nah, mungkin dalam perjalanan waktu, lalu kemudian muncul sekarang efisiensi, lalu terjadi pergeseran dan sebagainya, mungkin ada Pemda yang lalu kemudian kesulitan. Dari data misalnya, dari 600 instansi yang merupakan penerima seleksi ini, ada 207 di dalamnya Pemda, kabupaten, kota, dan provinsi yang memang bahasa umumnya belum siap. Nah, belum siapnya ini apakah kesiapan teknis atau kesiapan anggaran, tentu ini beragam. Tapi intinya 207 ini menyatakan belum siap. Yang ini perlu kita dalam, ya. Kalau bicara anggaran, saya katakan mungkin tidak siap, karena ketika dia ajukan pasti harus siap. Dan pengajuannya itu 2024. 24, Mbak. Ketika mengajukan formasi, dia sudah harus juga membicarakan tentang anggarannya. Nah, masuk ke masalah efisiensi sekarang mungkin juga ini dampaknya dari sana, atau juga ada hal-hal lain yang di luar bayang kita nggak tahu. Ya. Poin pertama yaitu tolak dan cabut surat BKN terkait penyesuaian jadwal seleksi calon ASN kebutuhan tahun 2024. Yang kedua, kembalikan regulasi jadwal dan tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 sesuai dengan surat edaran tanggal 27 September 2024. Yang ketiga, segera selesaikan status seluruh honorer R2 dan R3 yang berstatus L maupun non-L secara mekanisme yang tepat oleh pemerintah pusat agar tidak ada lagi status honorer berkelanjutan di kemudian hari. Poin keempat, kami menuntut dan mendesak setelah dibuat nota kesepakatan hasil audiensi ini, harap pejabat pembina kepegawaian pemerintah daerah membuat surat atau langsung melakukan audiensi dengan pemerintah pusat, baik Kemenpan RB ataupun BKN RI, dengan tetap kami bersamai.